Shalom, selamat siang anak-anak Ser. Hari ini kita bertemu kembali, kita belajar bimbingan konseling. Anak-anak Ser, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu, buat kasih-Mu. Kami gunakan hari ini Tuhan untuk belajar. Bapa, berikan kami hikmat supaya kami dapat mengerti, memahami apa yang kami pelajari. Boleh kami Tuhan mempraktekannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami memohon Tuhan berkati orang tua kami, guru-guru kami, bangsa dan negara kami di dalam segala aspek. Bapa, kami serahkan permohonan kami ini di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Anak-anak Ser, kalau fisik kita sehat, bugar, maka kita dapat melakukan berbagai aktivitas kita, ya, dengan baik, lancar, ya, dan hasil kerja kita pun dapat maksimal, memuaskan. Namun kalau fisik kita tidak sehat, bagaimana? Ya hasilnya apa yang kita kerjakan menjadi kurang maksimal, ya. Aktivitas kita pun terganggu. Nah, anak-anak Ser, menurut kamu apa arti kecerdasan fisik? Ya. Kita akan belajar dari beberapa pendapat, ya. Apa makna kecerdasan fisik, ya. Bagaimana ciri-ciri orang yang memiliki kecerdasan fisik, ya. Bagaimana tipsnya supaya fisik kita ini tetap sehat, ya. Nah, ini menurut pendapat Sutanto Windura. Kecerdasan fisik, ya, kecerdasan yang berhubungan dengan kemampuan untuk apa? Untuk mengontrol gerakan tubuh, ya, supaya dapat menghasilkan gerakan yang gesit, ya, dan cekatan. Mampu berkomunikasi dengan bahasa tubuh sesuai dengan apa yang ingin, ya, Anda sampaikan. Dapat menjaga kebugaran dan kesehatan tubuh. Ya, dapat juga menirukan gerakan tubuh orang lain. Ya, dapat juga mempelajari dan menguasai secara cepat gerakan olahraga atau tarian tertentu dan sebagainya. Ciri-ciri orang yang memiliki kecerdasan ini biasanya suka bergerak aktif atau susah diam. Dia juga suka mengekspresikan emosinya dengan gerakan tangan atau tubuh. Dia lebih suka melakukan olahraga atau aktivitas fisik. Ya, orang ini juga punya kesadaran yang cukup besar untuk hidup sehat. Sangat menyukai olahraga, contohnya sepak bola, balap mobil, atau menonton siaran olahraga seperti channel Start Sport, ya, ESPN dan sebagainya. Uniknya, ya, orang ini yang memiliki kecerdasan fisik yang lebih menonjol itu, ya, banyak mendapatkan insight atau ide-ide berlian, ya, saat sedang melakukan kegiatan fisik. Contohnya saat sedang jogging, treadmill, atau sekedar saat sedang menaiki menuruni tangga di kantor atau di rumahnya atau di sekolah atau dimanapun, ya. Jika Anda punya kecerdasan fisik yang menonjol, ya, karir yang cocok yang akan kamu yang akan kamu tekuni atau yang akan kamu jalani, ya. Kalau ini mereka yang memiliki kecerdasan fisik, ya, pekerjaannya adalah atlet, pelatih olahraga, dancer, aktor atau aktris, ya, pengrajin, pematung dan sebagainya, ya. Nah, banyak sekali tokoh-tokohnya. Contohnya, ya, dari olahragawan, penari, ya, break dancer seperti Tiger Woods, Carel Lewis, ya, Usain Bolt, ya, Michael Jackson dengan moonwalk dance dan keluasan gerakan-gerakannya, Roger Federer, ya, dan sebagainya. Tips dan strategi untuk meningkatkan kecerdasan fisik antara lain, ya, tekuni suatu olahraga permainan tertentu, contohnya, ya, badminton, futsal, ya, tenis, sepak bola, basket dan sebagainya, yang dapat
memungkinkan koordinasi gerakan anggota-anggota tubuh sekaligus, ya. Kedua, ambillah sebuah penjepit kertas atau paperclip dan ujilah kreativitas Anda dengan membuat berbagai bentuk binatang atau huruf dengan suatu penjepit kertas itu, ya. Yang ketiga, lakukan relaksasi tubuh secara teratur, atau Anda bisa juga mengikuti kursus drama, olahraga, atau bela diri. Baca buku biografi, ya, perjuangan dan kisah sukses olahragawan yang terkenal. Ya, kemudian kamu bincang-bincangkanlah dengan teman-temanmu. Yang terakhir, ya, pelajari segala tentang menjaga kesehatan tubuh. Contohnya tekanan darah, ya, kadar kolesterol dan sebagainya. Menurut Mulyani Ningtyas, ya, dan Hadianto, potensi fisik atau kecerdasan fisik itu berbicara atau menyangkut tentang kekuatan dan kebugaran otot sekaligus kekuatan dan kebugaran otak dan mental. Ya, orang yang seimbang fisik dan mentalnya memiliki tubuh yang ideal serta otak yang cerdas. Kecerdasan fisik juga dianggap sebagai dasar dari elemen kecerdasan otak dan juga kecerdasan emosional. Ciri-ciri potensi fisik, ya, kecerdasan fisik yang berkembang menurut Ahmad Juntika Nursan, ya. Ya, ciri-ciri yang menonjol dari orang yang memiliki kecerdasan badania kinestik, ya, yang tinggi adalah sebagai berikut. Memiliki daya kontrol tubuh yang luar biasa, ya. Memiliki daya kontrol tubuh terhadap objek, ya, mengetahui timing yang tepat, mempunyai refleks yang sempurna dan sangat responsif dengan lingkungan fisik. Ya, suka melakukan olahraga fisik, mahir dalam kerajinan tangan, ya, gampang mengingat apa yang dilakukan dan bukan apa yang dikatakan atau diamati. Ya, bagaimana cara mengoptimalkan kecerdasan fisik atau potensi fisik, ya? Pertama, luangkan waktu untuk istirahat. Ya, tubuh kita ini butuh istirahat, ya, maupun pikiran kita. Kalau kita mengalami kelelahan akan mempengaruhi respon kita terhadap pengalaman-pengalaman yang kita hadapi, ya. Dan segala hal yang berlebihan dapat membuat kita cepat lelah, stres maupun depresi. Kedua, kemampuan untuk merawat diri. Ketika seseorang memasuki masa remaja, terjadi perubahan. Ya, perubahan apa itu? Perubahan fisik. Contohnya, keringat yang berlebihan, ya, akan menghasilkan bau badan. Pastinya kita, ya, yang banyak keringat yang keluar, kurang percaya diri, bau badan, ya. Jadi ini akan mempengaruhi rasa percaya diri dan penampilan kita, ya, dalam pergaulan kita. Nah, bagaimana cara merawat diri kita? Makan makanan yang sehat dan bergizi. Tidak sekedar makanan yang mengenyangkan atau memuaskan mulut ini, tetapi makan makanan yang sehat dan bergizi. Nah, minum minuman yang segar, sehat, tidak mengandung alkohol. Tubuh kita ini 70% mengandung air. Oleh karena itu, anak-anak konsumsilah air putih. Satu hari, tubuh kita ini memerlukan 2 liter air. Supaya apa? Kita tidak mengalami yang namanya dehidrasi, ya. Jadi jangan sekedar minum minuman, ya. Yang penting kita lepas dahaga kita. Contohnya, ya, minum marimas, ya. Jangan terlalu banyak mengkonsumsi minuman marimas. Karena kalau kita terlalu banyak mengkonsumsi minuman ini, tidak kita konsumsi minuman air putih, susu, ya, akan dapat mengganggu kesehatan fisik kita ini, ya, kesehatan fisik kamu, ya. Dan tidur yang cukup, olahraga yang teratur, ya, mandi yang teratur, tidak mengkonsumsi obat-obatan terlarang. Contohnya, ya, narkoba, ya, itu jangan kita konsumsi, ya, akan merusak saraf-saraf fisik kita ini, ya, termasuk saraf yang ada di otak kepala kita ini.
Nah, itu jangan kita konsumsi. Dan yang terakhir, tidak merokok. Kalau anak-anak tahu yang namanya merokok itu dapat menyebabkan kanker, ya, penyakit, ya, jangan dicoba. Kalau sekali kita mencoba, maka kita akan ketagihan. Dan terus-menerus kita akan mengkonsumsi itu. Nah, jadi ini akan sulit untuk kita lepaskan, ya. Jadi mulai saat ini saya ingatkan, jangan mengkonsumsi minuman-minuman beralkohol, ya, obat-obatan terlarang, atau merokok. Nah, anak-anak inilah uraian materi pembelajaran yang boleh sajikan. Apa kesimpulan dari pelajaran kita ini? Berarti kecerdasan fisik itu berkaitan dengan kebugaran tubuh kita. Ya, ciri-cirinya apa ya? Ciri-cirinya ya mampu dia menjaga kebugaran tubuhnya, ya. Dapat dia mengendalikan tubuhnya, dapat dia menirukan berbagai gerakan, ya. Sekali dilihat saja sudah dapat dia meniru. Nah, anak-anak inilah kesimpulan dari pembelajaran kita. Ada tugas yang berikan untuk anak-anak Ada 3 saja, ya. Apa efek yang akan terjadi pada remaja? Yang pertama, kalau dia merokok. Yang kedua, kalau dia mengkonsumsi obat-obatan terlarang. Yang kedua, cara-cara apa yang dapat digunakan remaja untuk menghindari rokok dan obat-obatan terlarang. Ketiga, ya, menurutmu apakah secara penampilan dan kesehatan kamu sudah merasa cukup? Nah, anak-anak kalau sudah selesai tugasnya, kirim melalui WA pribadi Nah, kalau ada yang ingin kamu tanyakan, silakan, nggak usah sungkan-sungkan. Tanyakan saja kepada Anak-anak kita telah mengawali pembelajaran ini dengan doa. Kita tutup pembelajaran ini juga dengan doa. Ya Tuhan Allah kami sudah belajar tentang kecerdasan fisik. Kecerdasan fisik, ya Bapak, kalau fisik kami sehat, maka kami dapat melakukan aktivitas kami. Dan kami Bapak dapat menghasilkan sesuatu dengan optimal, maksimal, ya Bapak. Bapak, kami ingin menjaga kesehatan fisik kami supaya kami Tuhan dapat melakukan kegiatan-kegiatan kami yang lainnya tidak mengalami gangguan. Tuhan, kami berdoa buat orang-orang yang sakit secara fisik. Tuhan, sembuhkan mereka, pulihkan mereka, dan mampukan para dokter ya Tuhan untuk dapat menangani kesehatan fisik mereka, supaya mereka Tuhan dapat terobati fisik mereka yang sakit ya Bapa. Bapa, inilah doa permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.